Ya, nggak apa-apa. Bukti karya Kapri sudah diupload belum? Belum di-upload, Kak. Sudah selesai, tinggal nambah dokumentasi yang lain-lainnya. Oh ya ya, terima kasih Kak. Ya, Sudah selesai, tinggal besok mungkin sudah di-upload. ya. Sama ya Kak Chandra ya. Bukti karyanya Ya ya Kak, Kak Chandra. Ya. ya Kak. Mana rekan-rekan yang lain ini belum masuk, sudah lewat 6 menit ini. Oh, sudah direkam. Kapri, halo. Ya, Kak Chandra. Ada cek SIM PKB Kapri. Nah, belum ada cek lagi. Ada perubahan. Silakan dikit. Ada Dilihat itu ada plotting itu. ya, ada Plotting 4 piloting ada ya? Kak, yang 4. baru Kak. Iya. Entah itu piloting 4 atau jadi piloting 1 lagi Kak, tahun 2025. Ya. Ya, Ya, silakan punya dicek kita secepatnya itu. Ya. Nah. ya punya saya sudah pengisian data Kapri, makanya ini harus cepat. Ya. Ya, itu aja Kapri. Nanti kita Oke. saling berbagi PA. Iya, iya. Oke, Saya makasih Kak Chandra dengan sudah Kapri mengingat. ini sudah terbiasa aja, nggak apa-apa. Sudah terbiasa. Iya. Ya, silakan Kak Chandra. Apa? Sudah direkam Kak? Ya, sudah. Nggak apa-apa. Nanti malah jelek Kak oleh Kak. Apa namanya? Hah? Banyak yang kosong nanti Kak. Oh ya. Ya, Masuk ke mending Yugen. kalau Kok nggak ada panggilan apa-apa, Oh, Kak, itu? Kak ya, ya, Chandra, ya. Ya, ya. Kami tunggu Kak Yurgen. Kak Chandra. oh ya, Iya. Nggak ada apa-apa punya aku. Cuman ngisi kemarin tuh. Yang ngisi data diri, kemudian pengajuan sudah. Ada pemberitahuan apa lagi di sini PKB? nggak ada sampai situ aja. Oh, sudah selesai punyaku. Sudah lama selesai. Oh ya, oke.
Mm-mm. Ya, baik kakak, kita mulai aja ya. Ini ada 3 orang ya. Sambil menunggu rekan-rekan yang lain ya. Nggak apa-apa Kak Chandra, langsung rekam aja ya. Ya, baik untuk kegiatan kita pada malam hari ini ya. Ini adalah modul terakhir kita dan kegiatan ruang virtual juga pada malam hari ini, malam yang terakhir untuk ruang virtual ataupun Zoom kita pada malam hari ini. Nah, berkaitan dengan kegiatan pada malam hari ini, kita masuk ke refleksi bukti karya. Nah, di dalam refleksi bukti karya ini, nah mungkin kakak-kakak yang belum mengupload bukti karyanya ataupun yang sudah, nah nanti silakan disampaikan apa-apa yang menjadi kendala kakak-kakak di dalam melaksanakan persiapan bukti karyanya. Gitu. Nah, baik kakak-kakak, sebelum lebih lanjut untuk kegiatan kita pada malam hari ini, kita mengawalinya dengan doa. Silakan Kak Apri membawa kita dalam doa. Baik, kakak-kakak, sebelum kita memulai kegiatan kita pada malam hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Iya, terima kasih Kak Apri sudah mengawali kegiatan pertemuan ruang virtual kita pada malam hari ini dengan doa. Dan di sini yaitu refleksi bukti karya program pengembangan kompetensi guru pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Kita ada 1 JP 45 menit ya. 5 bulan. Nah, coba na pari. Ya. Isa iya. Rahim. Hari, ina ko sa naro eh, ano? Holo ya ya. Hari. Ya. Baik, saya screen dulu ya. Kelihatan nggak Kak? Kelihatan nggak? Kelihatan Kak. Oh ya. Ya, kelihatan. Ya, terima kasih Kakak ya. Pada malam hari ini kita mulai saja. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Di sini ada kesepakatan bersama seperti biasa, ya. Perlu saya bacakan, menyalakan kamera, mematikan mikrofon apabila tidak berbicara, supaya rekan-rekan yang lain fokus untuk berbicara. Hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, maksimalkan fitur chat apabila ada hal-hal yang perlu disampaikan tanpa melewati raise hand, fitur chat digunakan. Klik raise hand apabila mau berbicara, angkat tangan, ataupun gangguan teknis adalah hal yang wajar. Nah, baik kakak-kakak, ini adalah tujuan sesi kita pada kali ini ya. Yang di sini melakukan refleksi setelah mengunggah bukti karya. Nah, di dalam bukti karya itu seperti yang kita sampaikan kemarin, ya, persiapan bukti karyanya itu berbagai praktek baik, itu satunya, ya, dipilih salah satunya berbagai praktek baik, praktek pembelajaran dan modul ajar ataupun RPP yang berhubungan dengan materi yang sudah dipelajari dalam proses diseminasi PKG PJOK kita pada malam hari ini. Ya, nah baik untuk praktek baik ataupun praktek pembelajaran RPP itu harus ada kaitannya dengan yang kita laksanakan selama kita melaksanakan diseminasi ini. Diseminasi ini berarti kita mulai dari pertemuan pertama, orientasi kemarin sampai pada malam hari ini itu adalah ya ada kaitannya dengan bukti karya kakak-kakak ya. Nah itu.
Nah, baik, di sini agenda kita pada malam hari ini ya. Yang pertama, pengantar refleksi bukti karya. Nah, ini pengantar kakak bisa menyampaikan nantinya apa kendala, apa hal yang harus disampaikan di dalam refleksi nantinya. Yang kedua, berbagi cerita refleksi bukti karya. Dan yang ketiga, pesan kunci ataupun penutup. Ya. Nah, baik kakak-kakak, yang pertama ini adalah pengantar refleksi bukti karya. Ya. Nah, jadi di sini refleksi bukti karya di platform Merdeka Mengajar untuk PKG PJOK. Nah, jadi inilah akhir ataupun ending terakhir daripada kegiatan ini. Kita akan mengupload bukti karya kita sebagai akhir daripada kegiatan kita selama mengikuti kegiatan PKG PJOK ini. Nah, di sana membuat dan mengunggah bukti karya untuk yang berhubungan dengan materi yang dipelajari selama mengikuti diseminasi PKG PJOK. Seperti yang saya katakan tadi, bukti karyanya, proses video pembelajarannya, RPP-nya jangan keluar daripada apa yang selama ini kita pelajari. Ya, kita pelajari selama mengikuti diseminasi daripada PKG PJOK ini. Ya, aspek-aspek yang ada yang selama ini kita pelajari itu harus termuat di dalam bukti karya ataupun proses pembelajaran KKK ataupun RPP dan modul ajaran itu harus masuk di sana sehingga jadi bukti karya KKK itu bisa di-upload di PMM dan bisa berbagi praktek baik dengan rekan-rekan yang lainnya nantinya. Nah itu. Baik kakak selanjutkan. Nah di sini ada pertanyaan pemantik refleksi bukti karya ya. Nah ini cuma refleksi gimana pendapat kakak menurut kakak selama mengikuti kegiatan PKG ini ya. Yang pertama, apakah isi bukti karya yang sudah kakak buat sudah menunjukkan pemahaman atau implementasi materi diseminasi PKG PJOK? Artinya seperti ini. Apakah bukti karya kakak itu sudah merujuk kepada materi yang kita pelajari selama mengikuti diseminasi PKG PJOK ini? Gitu. Apakah sudah merujuk ke sana bukti karyanya? Baik, saya screen dulu ya. Ini ya. Ya ini. Pertanyaan pemantiknya yang pertama, apakah isi bukti karya sudah kakak buat sudah merujuk menunjukkan pemahaman atau implementasi materi diseminasi PKG PJOK? Sudah merujuk ke sana karena kita melaksanakan PKG PJOK-nya ya. Jadi silakan. Siapa yang pertama untuk menyampaikan refleksi ini ataupun menjawab ini? Ya, saya mulai dari Kak Apri. Silakan Kak Apri. Baik Kak, kedengaran suaranya? Kedengaran Kak? Ya, baik. Di sini ada pertanyaan, apakah bukti karya ini sudah menunjukkan pemahaman atau implementasi materi dimensi PKG PJOK yang sudah kita pelajari selama ini? Kalau saya melihat dari bukti karya yang saya buat, itu sudah merujuk Kak. Saya berbagi baik ini dengan guru-guru yang ada di SMK Negeri Paku. Kemarin pada hari Senin sudah dilaksanakan, yaitu tentang modul 1.1 yaitu refleksi. Iya. Ada 7 model refleksi yang saya sampaikan, sehingga karena refleksi ini bukan hanya di mapel PJOK, karena saya ngerasa ini juga sangat bagus disampaikan untuk semua mapel, bukan hanya PJOK, karena kita sangat penting untuk merefleksikan setiap pembelajaran yang sudah kita sampaikan ke siswa seperti apa, apakah semua pembelajaran kita itu bisa tersampaikan dengan baik, kemudian
apakah selama kita melakukan refleksi ini, kita selaku guru juga selalu berlatih untuk selalu berpikir kritis dalam Iya. belajar sepanjang hayat. Nah ini Iya. karena kita ini belajar dari pengalaman. Nah ini dari pengalaman yang sudah kita sampaikan, kita berusaha setiap selesai kegiatan pembelajaran kita mampu merefleksikan setiap pembelajaran kita. Itu yang saya sampaikan kemarin, berbagi praktik baik kepada guru-guru yang di SMK Negeri Paku. Mereka sangat mengapresiasi kegiatan itu karena mereka juga punya pengalaman baru tentang pembelajaran itu. Kemarin juga semua bukti-buktinya sudah, kemudian surat pernyataan juga sudah, kemudian notulensi kegiatannya sudah, tinggal kemungkinan besok sudah di-upload Kak, kemungkinan semua kegiatannya merujuk ke arah sana. Terima kasih Kak, mungkin itu dari saya. Ya, terima kasih. Berkaitan dengan isi bukti karya yang dibuat oleh Kapri, memang sudah merujuk kepada apa yang kita pelajari selama mengikuti proses pembelajaran PKG PJOK ini. Nah, walaupun saya percaya saja, walaupun saya belum melihat bukti karya kakak-kakak, karena saya yakin apa yang dibuat kakak-kakak itu betul-betul dari hasil karya sendiri, tidak menjiplak pada orang lain dan sebagainya, ya, tidak mengambil dari pekerjaan orang lain, sehingga kakak-kakak betul-betul memahami bahwa inilah karya saya. Nah, walaupun ditanya dimanapun, kakak bisa menjawab, bisa menjelaskan bahwa ini adalah bukti karya sendiri. Karena sudah merujuk daripada proses pembelajaran yang kita pelajari selama mengikuti kegiatan PKG PJOK ini. Terima kasih Kak Apri. Ya. Baik, untuk yang selanjutnya, ya, masih berkaitan dengan isi bukti karyanya. Saya minta Kak Chandra, gimana isi dari bukti karyanya, apakah sudah merujuk kepada implementasi diseminasi? Ya, menurut saya sudah merujuk Pak, karena walaupun saya belum terlalu hafal, tapi saya sambil membuka modul, mengecek ulang untuk mengimplementasikan materi kita yang sebelum-sebelumnya, yang sebelum kita tatap muka, saya baca lagi. Takutnya ada yang ketinggalan Kak, biasanya seperti itu. Jadi sambil saya diskusikan juga dengan komunitas sekolah, pada intinya mereka menekankan Kak, harus berpusat pada peserta didik untuk yang sekarang ini, sesuai dengan materi kita juga Kak ya, dengan menggunakan backward vision juga alurnya, kemudian diperhatikan juga keselamatan peserta didik kita pada saat kita melaksanakan pembelajaran. Itu aja Kak dari saya Kak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, seperti saya katakan tadi, walaupun saya belum melihat bukti karya kakak, mudah-mudahan itu sudah merujuk kepada implementasi pemahaman selama yang kita pelajari mengikuti PKG PJOK ini ya. Terima kasih ya. Baik, kita masuk ke slide yang berikutnya ya. Ya, ini kelihatan nggak? Kelihatan nggak Kak? Oh ya. Kelihatan Kak. Oh ya, baik. Ini pertanyaan yang kedua, ya. Pertanyaan yang kedua ini bukannya saya sebagai pasil mengatakan bahwa bukti karya kakak-kakak itu tidak orisinil ataupun tidak ori ataupun tidak hasil karya sendiri, tapi tidak. Tapi saya ingin menanyakan apakah betul bukti karya itu betul-betul berasal daripada karya kakak sendiri, ya. Baik, di sini sebentar ya, ini karena ini PPT dibuat sendiri ya, jadi nggak
Enggak secara otomatis ya. Ya, di sini kayak saya silakan. Kita cuma merefleksi saja malam ini, ya. Nggak ada tugas, tetapi saya mohon kakak-kakak semua berpartisipasi dalam ruang ini supaya mengetahui apa-apa yang kakak-kakak buat selama ini sebagai akhir daripada kegiatan kita ini. Salah satunya bukti karya ini. Tolong kakak ya semuanya berpartisipasi dalam kegiatan ini. Ya. Silakan gaya saya. Ini ada pertanyaan Pak Mantik. Kelihatan ya? Kelihatan nggak? Ya, kelihatan Kak, kelihatan. Ya, apa isi bukti karya yang sudah kakak buat merupakan karya asli ataupun produk orisinil ataupun yang orinya asli ya. Ya, silakan Gaya saya. Nah, saya kan sudah mempersiapkan bukti karya. Ya, saya mau menjawab pertanyaan yang ada di sini. Saya rasa yang saya bagikan atau video pembelajaran yang saya lakukan itu tentu dan dijawabin ya asli karena produk original. Kenapa saya yang jurnal? Karena saya yang berada di situ kemudian dibantu oleh teman-teman atau rekan sejawat dan bersama dengan tadi saya sendiri. Diam itu produk saya sendiri karya asli dan mungkin menggunakan mengambil video pembelajaran orang lain. Begitu menurut saya Kak. Terima kasih. Oh ya. Ya, baik, terima kasih. Seperti apa yang dikatakan kayak saya tadi ya, membuat bukti karya itu bisa kita saling berkolaborasi dengan teman-teman yang lain yang sudah memiliki pengalaman, bisa kita kolaborasi, saling sharing bagaimana ini seperti ini supaya bukti karya itu sudah tercapai dengan baik ya. Nah, andaikan saja melihat daripada pekerjaan orang lain, ada istilah kan ATM. Apa ATM itu? Ya. Amati, tiru, modifikasi kan? Ya, amati, telah dan modifikasi. Ya, amati, tiru ataupun telah dan modifikasi. Nah, artinya kita bisa melihat pekerjaan orang itu sebagai referensi kita, tetapi kita tidak langsung mengambil karya itu, cuma kita mengganti nama saja, jangan seperti itu. Berarti kita tidak ada karya kita. Nah itu. Jadi maksudnya walaupun kita melihat pekerjaan orang lain, tetapi itu sebagai referensi kita untuk membuat apa yang kita laksanakan. Nah itu yang saya inginkan ataupun ending daripada kegiatan kita pada selama ini supaya kakak itu betul-betul bisa membuat bukti karyanya. Ya baik, Kak Jurgen bisa menyampaikan di sini. Ya, halo. Ya. Kedengaran lah Kak. Kedengaran Kak, baik. Ya. Ya, silakan ya, Kak. Oke, baik. Terima kasih Kak. Saya ini lagi numpang WiFi. Oh ya. Malam terakhir malam ini Kak. Ya. Ya. Nah, jadi kayak gini. Kalau hasil bukti karya itu untuk keasliannya saya jamin itu punya karya kami sendiri karena di situ memuat video pembelajaran pada saat saya mengajar sendiri seperti itu Kak. Oh ya. Terima kasih. Ya. Tapi di situ saya menggunakan aplikasi mengedit karena apabila video itu aslinya dimuat terlalu panjang itu akan banyak durasinya. Untuk durasinya terlalu panjang kita menguploadnya itu agak lama. Karena di sini kami terkendala. Ya, jadi itu banyak yang dipotong sehingga di situ memuat kegiatan kami di sekolah pada saat kami belajar. Seperti itu Kak. Terima kasih. Terima kasih Kak Yogen ya. Berbentuk foto, berbentuk video ya, itu bukti karyanya. Jadi sebenarnya ada banyak di gelombang-gelombang yang dulunya video pembelajaran, bukti karya ataupun berbagi praktek baik itu di YouTube itu udah banyak. Tetapi seperti saya katakan tadi, silakan dilihat sebagai referensi kakak
ya untuk membuat bukti karya kakak sendiri. Ya, tetapi dasarnya ada dari teman-teman yang lain. Ya baik, saya lanjutkan untuk slide yang berikutnya ya. Ya. Pertanyaan yang kedua, yang selanjutnya, ya, apakah bukti karya yang sudah kakak buat sudah layak diterbitkan di PMM? Nah ini, ya, saya minta Kami Rikwanto, silakan di sini. Halo Kamilik. Ya. Silakan Kamilik Wanto. Bisa berpendapat di sini berkaitan dengan pertanyaan yang berikutnya ini. Atau Kak Maharani? Halo? Ya. Masih ada di room ya? Yang Kak Maharani? Ya. Silakan. Silakan Kak Milik ya. Ini ada pertanyaan. Ya, terima kasih Kak Basil. Kelihatan ya? Ya, kelihatan. Oh ya. Silakan ini refleksi aja, refleksi ya. Menurut pendapat kakak, ya apakah bukti karya kakak itu apakah layak diterbitkan di PMM ataupun bagaimana? Ya menurut kakak, karena elemen-elemen yang sudah ada di bukti karya itu kan apa sudah tercapai ataupun sudah termuat semua aspek yang ada di sana. Ya, silakan. Ya, baik. Terima kasih Kak atas kesempatannya. Dan dalam hal ini untuk bukti karya yang sudah saya buat, mungkin ini banyak teman-teman yang juga membantu, teman-teman guru, teman-teman sejawat yang mungkin juga dalam hal ini tugas atau karya bukti karya ini yaitu mungkin nanti kita upload di LMS dan mungkin kakak nanti bisa memvalidasinya. Ya, memvalidasinya apakah bisa dimasukkan ke PMM atau belumnya. Nanti kita tunggu infonya. Mungkin untuk bukti karyanya sudah siap tapi masih belum maksimal. Mungkin seperti itu, Kak. Terima kasih. Nah, berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Kamilik tadi bahwa hasil bukti karya itu saya sebagai pasil yang memvalidasinya. Nah, berkaitan validasinya kemarin sudah saya sampaikan ada 9 item atau 9 poin yang merujuk kepada validasi daripada bukti karyanya. Ya, kemarin silakan dilihat di LMS-nya itu ada 9 poin itu yang merujuk ke sana supaya bukti karya itu betul-betul bisa divalidasi dan bisa dibawa layak di PMM. Nah, itu. Ya baik Kak Maharani, gimana? Silakan Kak Maharani. Gimana bukti karyanya Kak Maharani? Iya Kak. Iya silakan. Berpendapat di sini Kak. Iya Kak. Di sini hujan Kak. Sudah bisa dengar suara saya Kak? Ya jelas Kak, jelas. Semua jelas. Hanya aja dengan pemilik itu jelas suara Kak. Oh iya Kak. Apakah bukti karya yang sudah kakak buat sudah layak diterbitkan PMM? Ya mungkin sudah layak Kak, walaupun tidak begitu maksimal, tapi perlu masih dikoreksi dan diperbaiki lagi Kak. Masih belum selesai diupload Kak. Tadi saya masukkan Google Drive Kak. Oh ya. Baik, terima kasih. Baik, seperti kembali saya sampaikan ya, walaupun saya tidak melihat bukti karya nantinya, bukti karya kakak,
Ya mudah-mudahan ya bukti karya ini betul-betul hasil daripada pemahaman kakak selama mengikuti PKG ini. Ya, melihat punya orang lain bisa, tetapi itu sebagai referensi, tidak mengambil langsung copy paste seperti itu ya. Itu yang saya maksudkan ya. Dan layak atau tidaknya nanti, makanya seperti saya katakan tadi, ada 9 elemen ataupun aspek yang dinilai, yang divalidasi oleh saya, apakah ini masuk atau tidak, nanti saya yang memvalidasinya. Nah itu, sehingga nantinya masuk ke PMM. Ya, terima kasih Kak Marani. Baik, kita lanjut ke slide yang berikutnya ya. Ya, kembali ke Kak Apri ya. Karena di sini cuma 8 orang siapa ini? Ya, kayak saya Jurgen, ya Kak Franky nggak ada di sini ya. Kak Sandi nggak ada, Kak Risa nggak ada di sini ya. Baik, silakan Kak Kapri. Ini ada pertanyaan Kapri terakhir berkabar kita dengan pertanyaan romantiknya. Apakah bukti karya yang kakak-kakak yang sudah kakak-kakak buat dapat menginspirasi guru-guru lain jika diupload di PMM? Artinya seperti ini. Karena bukti karya itu kan diupload di PMM nantinya. Makanya itu yang saya katakan bukti karya itu betul-betul menginspirasi daripada orang lain. Supaya mereka itu bisa melihat kita juga berbagi dengan mereka yang lain. Nah, makanya harus bisa menginspirasi ataupun mengajak teman-teman untuk berbagi praktek baik seperti apa yang kita laksanakan di PMM seperti praktek baik ini ataupun bukti karya ini ya. Nah itu. Nah baik, silakan Kak Apri ya berkaitan dengan bukti karya ini. Ya baik Kak, kedengaran? Ya kedengaran nggak kedengaran? Ya baik ya, tentang bukti karya yang sudah saya buat, saya rasa itu sudah menginspirasi guru-guru jika diupload di PNM karena saya mengambil berbagi praktek yang baik ini yaitu dari pembelajaran yang sudah saya dapatkan selama mengikuti PKG PJOK. Entah, soalnya kalau di sekolah kami hal ini termasuk hal baru, yaitu tentang merefleksikan pembelajaran. Ada 7 model refleksi yang bisa dipahami oleh guru-guru lain. Saya belum tahu apakah guru-guru lain itu pernah mempelajari tentang refleksi. Ada 7 model refleksi, tapi kalau di sekolah kami guru-guru yang ada itu sangat mengapresiasi kegiatan yang sudah saya lakukan, berbagi praktek baik, karena mereka baru tahu Kak seperti apa merefleksikan, yaitu ada 7 model refleksi yang sudah saya sampaikan. Kemudian mereka juga bisa memahami dan juga mempelajari. Mereka biasanya yang dilakukan mereka itu menggunakan refleksi yang mana. Nah, ini saya rasa karena hal ini nanti yang saya upload di PMM nanti ini saya rasa bisa menginspirasi juga dan bisa berdampak ke guru-guru yang lain kalau mereka bisa membuka, kemudian mereka melihat karya yang saya buat di situ. Saya rasa ini juga bagus, harapannya bisa berdampak positif untuk guru-guru yang lain yang tergabung di PMM itu Kak. Mungkin itu Kak kira-kira dari saya. Terima kasih, mudah-mudahan ya bukti karya daripada Kapri ini betul-betul bisa menginspirasi, memotivasi baik itu rekan sejawat yang satu sekolah ataupun siapapun yang membaca daripada ataupun melihat daripada bukti karya Kapri ini betul-betul bisa terinspirasi nantinya untuk melakukan yang lebih baik ke depannya. Terima kasih Kapri ya.
Baik, selanjutnya saya minta pendapat daripada ini ada Kak apa ini? Ya, Kak Preki, silakan Kak Preki, berkaitan dengan pertanyaan formatif bukti karya ini, ya. Bisa gabung Kak Preki? Halo Kak Preki. Iya. Baik, kemungkinan Kak Preki ada kendala berkaitan dengan jaringan, ya. Saya minta Kak Jurgen berpendapat lagi di sini Kak Jurgen berkaitan dengan ini. Silakan, apa pendapat Kak Jurgen berkaitan dengan hasil bukti karya kakak nantinya? Apakah bisa menginspirasi orang lain ataupun bagaimana? Halo, Kak, Iya, kedengaran? silakan. Kedengaran Kak, silakan. Ya. Untuk bukti karya bisa mempengaruhi sudah menginspirasi bagi guru-guru, rasa itu kemungkinan bisa menginspirasi mereka membuat bukti karya. Cuma terkadang di tempat kami itu maklumlah dengan kesibukan masing-masing mereka itu kan, jadi mereka nggak sempat. Semoga nanti itu bisa menginspirasi mereka membuat bukti karya punya mereka apapun bentuk jenisnya, tapi tetap nanti saya akan bantu mereka misalnya dalam pembuatan, dalam penguploadan, dalam mengajarkan berbagai jenis banyak hal yang di situ, karena banyak guru-guru senior itu tempat saya mungkin bukan saya pandai, cuman mereka itu sudah tua, saya sudah seperti itu bilang mereka. Seperti itu Kak. Terima kasih. Ya, baik Kak Jurgen, terima kasih. Makanya ini pentingnya kita berbagi kembali kepada komunitas belajar kemarin. Nah, makanya ini tempat komunitas belajar, ya, saling berbagi, baik itu berkaitan dengan bukti karya ini ataupun apa-apa yang harus kita sampaikan. Nah, bagi rekan-rekan kita yang belum memahami, disitulah wadah kita saling berkolaborasi, saling berbagi, dan saling menginspirasi, memberikan motivasi di antara teman-teman kita, sehingga mereka bisa termotivasi untuk apa yang kita lakukan saat ini. Seperti apa yang dikatakan Kak Jurgen tadi, memang di sekolah mereka ada yang mau pensiun, ada yang tua belum memahami. Nah, Kak Jurgen sebagai orang yang sudah memahami dari bagian kegiatan ini, baik itu komunitas belajar, baik itu bukti karya ataupun kegiatan proyek yang berbasis kepada siswa, ya, di sana Kak Jurgen bisa memberikan motivasi kepada teman-teman yang lain. Makanya ada kolaborasi, ada kebersamaan di sana untuk melaksanakan rangkaian kegiatan di sekolah masing-masing. Terima kasih Kak Jurgen, ya. Nah, baik. Selanjutnya Kak Marani, silakan Kak Marani. Pendapatnya di sini gimana? Kak Marani, ya. Ya saya. Silakan kayak saya. Iya. Ya. Kedengaran lengkap. Kak. Jelas Kak, jelas. Ya, ini di sini. Ya. Ya, ya. Di sini hujan Kak. Menjawab dari pertanyaan yang ada di sini, ya mungkin dengan Jurgen tadi bahwa kegiatan yang kita laksanakan melalui KGPJOK ini banyak memberikan inspirasi, termasuk untuk saya sendiri. Saya banyak belajar, kemudian untuk penguploadan di PMM, saya juga mereka sudah bertanya-tanya atau melihat bagaimana buat bukti karya dan bagaimana cara penguploadan. Lalu mereka merasa inspirasi kepada mereka melalui saya melaksanakan pemaparan tentang RTL kemarin. Saya juga bakal seperti itu. Saya merasa mau mencoba begitu dengan
dengan apa yang saya laksanakan, dengan kegiatan yang kan, sehingga mereka merasa ada pengalaman yang mereka dapatkan dari saya, padahal saya gitu. Iya, terima Saya kasih. rasa cukup, Kak. Terima kasih. Terima kasih Kak Yesaya. Nah, baik Kak Yesaya ya, seperti apa dikatakan Eugen tadi, dibantu dari teman-teman yang itu juga baik. Jadi makanya dikatakan itu saling berkolaborasi. Ya, supaya mempersiapkan segala sesuatunya, mungkin Kak Yesaya nantinya untuk persiapan penguploadan daripada bukti karyanya. Nah, baik saya tanyakan lagi ya, Kak Yesaya masih bisa di dalam melaksanakan bukti karya, Ya. ada kendala ataupun bagaimana Kak Yesaya? Masih ada kendala ataupun ada hal lain? Ya, untuk bukti karya saya upload di Google Drive dan di YouTube, Kak. Ya. Saya kayak bingung tuh apakah saya ini dipakai Vika atau video original aja. Itu yang masih bingung, Kak. Kalau untuk sangat kesehatan itu sudah dibuat sama kepala sekolah. Saya itu maunya besok mudah-mudahan sudah bisa mengupload ke PMM, ke LMS dulu ya, Kak. Iya. Ya, baik. Untuk videonya, ya, seperti apa dikatakan Kak Eugen tadi, andaikan itu terlalu panjang, yang maksudnya original itu betul-betul hasil karya kakak sendiri, bukan mengambil daripada bukti karya orang lain. Nah, itu yang dikatakan original ataupun betul-betul karya sendiri. Tetapi untuk durasi videonya panjang lebar berapa detik pun berapa menit itu terserah kakak, ataupun kakak mengedit supaya memperbaiki daripada video itu tidak jadi masalah ya. Yang penting itu betul-betul karya sendiri kakak, walaupun itu dibantu oleh teman-temannya yang lain, rekan sejawatnya untuk menyelesaikan bukti karyanya tidak jadi masalah. Yang penting itu betul-betul karya kakak sendiri. Demikian Kak Yesaya. Ya. Oke, Kak. Ya, Kak. Ya, terima kasih. Ya. Baik, Kak Chandra, gimana? Ada pendapat di sini? Halo, tes hujan di sini Kak. Oh ya, sama. Dengar nggak suara saya? Kedengaran ya? Dengar Kak. Oh ya, silakan. Ya, jelaslah suara saya Kak. Jelas. Di sini ada apakah bisa menginspirasi? Ini apabila kakak mengupload tadi ya, nanti. Ya, silakan. Kalau untuk guru Mapel PJOK jelas pasti ada inspirasi Kak ya, karena ada hal-hal yang sangat penting yang kita muat dalam materi kita ini, contohnya dengan keselamatan kerja, ataupun dengan alur tujuan pembelajaran kita yang baru ini Kak, alur backward design Kak ya. Itu yang sangat update terbaru untuk ini. Kalau untuk mapel-mapel yang lain, mungkin menurut saya ini yang pastinya berpusat pada peserta didik Kak. Mungkin mereka walaupun beda materi pasti sedikit banyaknya melihat ke arah mana Kak. Dan juga berdiferensiasi itu Kak. Maksudnya berdiferensiasi ini bukan kita membedakan bab, tapi membedakan sesuai kemampuan peserta didik dan keragaman belajar mereka Kak. Sesuai asesmen awal atau diagnostik Kak. Nah, mungkin itu saja Kak menurut saya Kak. Terima kasih. Terima kasih. Artinya dari bukti karya nanti yang Kak Chandra buat, yang pertama itu kan hasil karya sendiri. Dan dari hasil karya sendiri, walaupun ada dibantu dari rekan lain, nggak jadi masalah. Tetapi karya itu bisa menginspirasi, baik itu rekan sejawat yang satu instansi atau satu sekolah, ataupun orang lain yang melihat bukti karya kakak di YouTube nanti di PMM. Nah, berarti orang bisa terinspirasi dengan hal itu. Nah, itu ada maksudkan apakah menginspirasi guru-guru yang lain ataupun setelah diupload di PMM. Nah, berarti apabila itu menurut kakak itu sudah terinspirasi, ya bersyukur kita. Ya berarti itu betul-betul apa yang dibuat oleh Kak Chandra itu betul-betul hasil karya sendiri dan bisa menginspirasi
teman sendiri di dalam satu instansi, satu sekolah, bahkan menginspirasi orang lain di luar instansi Kak Chandra. Misalnya siapapun yang membuka bukti karya kakak nantinya mereka bisa terinspirasi. Nah makanya saya katakan bukti karya ini supaya orang lain itu bisa terinspirasi dengan baik, buatlah bukti karya dengan sebaik mungkin. Nah itu, karena bukan saja kita asal-asalan ya, karena itu dibaca oleh orang-orang yang membuka pena. Oh ini saya lihat punya Kak Chandra ini baik, oh itu bisa diambil sebagai inspirasi bagi mereka nantinya. Nah itu yang saya maksudkan di sini. Ya, terima kasih Kak Chandra berkaitan dengan pemahaman di sini. Ya. Baik, saya lanjutkan ke slide yang berikutnya ya. Ya. Ini kelihatan kah? Kelihatan Kak. Oh ya, baik. Ini saya baca ya. Silakan kakak memahaminya. Refleksi bukti karya dalam diseminasi PKG PJOK. Nah, setelah kakak melakukan refleksi dengan mengunggah refleksi 3 tahap, yaitu WOT, SIWOT, dan NOWOT, untuk membantu kakak dalam menyentuh 3 tahapan refleksi bukti karya. Nah, ini di bukti karya itu kan ada refleksinya nanti kan. Nah, yang tahap pertama adalah tantangan tentang WOT. Ya, tahap pertama adalah tentang WOT. Apa? Untuk menggali informasi yang menggambarkan tindakan pengajaran yang telah dilakukan oleh peserta sebelum dikaitkan dengan pembelajaran. Nah, artinya ini adalah tahapan kakak-kakak membuat bukti karyanya. Nah, ini berarti yang pertama itu tentang WOT, untuk menggali informasi yang menggambarkan tindakan pengajaran yang telah dilakukan oleh peserta sebelum dikaitkannya dengan pembelajaran yang dilakukan kakak sebagai bukti karyanya, apakah itu berbagi praktek baik, apakah itu pembelajaran proses pembelajaran, video pembelajaran ataupun RPP ataupun modul belajar. Nah, yang tahap yang kedua adalah pertanyaan. Pertanyaan kedua adalah SWOT, yang menjadi tempat untuk menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil dalam tindakan pengajaran yang telah dilakukan oleh peserta sebelum dikaitkan dengan pembelajaran, menganalisis dan perenungan dalam praktek pembelajaran. Nah, artinya kakak bisa mendalami apa yang kakak buat di dalam di dalam bukti karyanya itu. Bukan saja hanya dapat, tapi kakak betul-betul mendalami supaya hal itu bisa ada aksi nyatanya di lingkungan sekolah kakak-kakak nantinya. Ya, bukan saja hanya di-upload, dibuat seperti PPT-nya baik, Canva dan sebagainya, tetapi bagaimana kakak mendalami, memahami daripada karya kakak sendiri untuk direnungkan, perenungan dan praktek pembelajaran sebagai dasar kakak untuk melaksanakan praktek pembelajaran ataupun proses pembelajaran ke depannya. Jadi ada dasarnya, dasar daripada kakak membuat praktek bukti karya ini untuk dasar kakak melaksanakan proses pembelajaran ke depannya. Nah itu, walaupun tanpa video, berarti walaupun tanpa kakak merekam daripada kegiatan itu, tetapi kakak sudah terbiasa untuk melakukan proses pembelajaran berdasarkan bukti karya kakak-kakak itu. Nah itu menganalisis dan merenungkan, memahami, mendalami daripada bukti karya yang dibuat oleh kakak itu. Nah, tahap yang kayak berikutnya itu tahap refleksi terakhir adalah pertanyaan, NOWOT, yang berkaitan dengan proses mengevaluasi dan merencanakan perbaikan tindakan pengajaran proyek di masa yang akan datang, pembelajaran tindak lanjut ataupun perbaikan. Nah, artinya sering kita katakan bahwa evaluasi itu sangat penting di akhir daripada pembelajaran kita. Apakah praktek baik kita, apakah proses pembelajaran kita, apakah bukti karya kita itu baik atau tidaknya, kita bisa mengevaluasinya. Apakah ini betul-betul bisa saya pahami ataupun bagaimana. Nah, itu proses mengevaluasinya, mengevaluasi daripada pekerjaan kita, proses yang apa yang kita lakukan itu mengevaluasi baik atau tidaknya, kita harus ada proses. Sama dengan proses pelajaran,
itu ada refleksinya. Refleksi kan berarti kita merefleksi kegiatan proses pembelajaran kita sama mengevaluasi. Oh, saya tadi terlalu banyak bicara, misalnya dalam mengevaluasi. Sama dengan bukti karya, oh bukti karya saya ini videonya terlalu panjang, banyak monotonnya, banyak bicaranya video saya ini, bagaimana? Nah, itu suatu evaluasi juga untuk kedepannya. Bagaimana kakak membuat bukti karya kedepannya? Karena bukti karya itu, karena PMM kita ini berlanjut ya. Nah, bukti karya itu kan bukan hanya sekali ini, tetapi terus menerus kakak buat ya nantinya. Misalnya kakak mau mengupload, oh saya membuat video pembelajaran saya yang baik lagi, bisa, tetapi ini adalah dasar evaluasi kakak untuk kedepannya. Video saya waktu bukti karya saya PKG kemarin, saya terlalu banyak berbicara, tetapi saya tidak sedikit untuk melibatkan siswa di dalam proses pembelajaran. Nah, itu adalah suatu evaluasi juga, evaluasi kita untuk melaksanakan proses pembelajaran kedepannya. Nah, jadi keseluruhan tahapan refleksi perlu dikaitkan dengan aspek menunjukkan pemahaman atau implementasi materi PKG PJOK, menginspirasi produk original, validasi kelayakan dalam program PKG PJOK. Nah, apa yang saya sampaikan tadi bahwa bukti karya kakak-kakak itu betul-betul bisa menginspirasi orang lain, baik itu rekan sejawat kita dalam satu instansi, bahkan orang lain di luar daripada instansi kita, siapapun yang membuka PMM bisa menginspirasi mereka. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua, bukti karya itu harus merujuk kepada apa yang kita laksanakan selama mengikuti proses PKG PJOK ini, diseminasi ini, baik dari modul 1 sampai sekarang. Nah, itu harus merujuk ke sana, bukti karya kakak, sehingga validasi ataupun kelayakannya betul-betul merujuk kepada program PKG PJOK. Nah, sehingga bukan keluar daripada program kita, tetapi betul-betul merujuk ke sana, sehingga memudahkan saya untuk memvalidasi daripada karya kakak nantinya. Nah, kan itu keluar daripada ranah ataupun juknis daripada kegiatan PKG PJOK ini. Nah, mungkin validasinya sangat sulit nantinya, sehingga hal itu tidak bisa diupload di PMM nantinya. Nah, itu yang saya sampaikan ya. Silakan kakak membuat bukti karyanya betul-betul merujuk kepada apa yang kita pelajari selama ini ya. Apakah itu berbagi praktek baik, apakah itu proses pembelajarannya, ataupun RPP ataupun modul wajar. Kalau modul wajar dan RPP, berapa aspek yang harus dibuat di sana. Nah, itu harus merujuk kepada proses pembelajaran yang kita laksanakan selama mengikuti diseminasi PKG PJOK ini. Ya, baik, saya lanjutkan ya. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam proses refleksi kakak ya. Nah, yang pertama, jangan hanya mendeskripsikan, tetapi jelajah dan jelaskan apa yang terjadi. Nah, itu refleksi nanti ya. Dan yang kedua, jujurlah, tidak apa-apa untuk mengakui kesalahan dan juga kesuksesan. Namun kakak juga harus menunjukkan bagaimana kakak memahami mengapa hal-hal tersebut terjadi dan apa yang akan kakak lakukan untuk memperbaikinya. Ya, kita jangan takut bahwa satu kesalahan, ya, kita memang kesalahan itu sering kita lakukan. Ya, tapi seperti saya katakan tadi, evaluasi, ya, kesalahan itu adalah awal daripada kesuksesan kita. Nah, kita belajar daripada kesalahan kita sehingga kita bisa berbuat sukses yang lebih baik ke depannya. Nah, itu mengakui kesalahan dan juga kesuksesan. Nah, artinya apabila di dalam proses bukti karya kita ada kesalahan, kita jujur saja, ya, bahwa kita bisa memperbaiki ke depannya, ada validasi, ada pembuatan ulang dan sebagainya, ataupun kita mengevaluasi daripada kegiatan itu, ya, sehingga bisa melaksanakan kesuksesan kita ke depannya. Itu kita jangan takut salah, dan kesalahan itu hal yang biasa, karena kita belajar dari satu kesalahan kita. Nah, yang ketiga, bersikap selektif. Kakak-kakak perlu menuliskan tentang segala sesuatu yang terjadi, cukup peristiwa ataupun ide penting. Nah, yang selanjutnya, lihat ke masa depan. Ya, renungkan apa yang terjadi dalam pengajaran PKG PJOK ini sebelumnya dan tuangkan ide, gagasan, rancangan pelaksanaan pengajaran masa depan serta jelas dampak yang akan didapatkan dengan perubahan yang akan dilakukan setelah berproses di
PKG PJOK ini. Nah, artinya seperti ini ya. Saat ini walaupun kita sudah selesai, tapi kita masih tahap proses. Tahap proses untuk yang lebih baiknya. Bagaimana kita memproseskan kompetensi kita di bidang olahraga ini, bagaimana kita memproseskan diri kita untuk yang lebih baiknya melaksanakan proses pembelajaran ke depannya terhadap peserta didik kita. Bagaimana kita berproses dengan baik untuk berbagi praktek baik kepada teman-teman kita, untuk berkolaborasi dengan kita. Jangan kita mengatakan, oh saya ini sudah baik, saya ini sudah bisa, tidak ada seperti itu. Karena sepandai-pandainya kita, tapi ada orang yang lebih pandai daripada kita. Makanya kita itu tidak ada akhir daripada proses belajar. Kita terus-menerus berproses sampai akhirnya nanti kita terus berproses. Kalau tidak berproses, berarti kita tidak ada meningkatkan kompetensi kita. Nah, kakak-kakak mengikuti kegiatan PKG ini karena kakak-kakak ingin berproses menuju yang lebih baiknya. Jangan kakak mengatakan, oh saya sudah lebih baik, tetapi masih ada yang lebih baik dari kakak-kakak nantinya. Gitu. Sehingga kita tetap berproses, tetap belajar dan terus belajar bagaimana kakak-kakak untuk kedepannya. Nah itu. Baik kakak-kakak selanjutkan. Nah ini berbagi cerita bukti karya ya. Baik, pertanyaan pemantik ya. Ceritakan bukti karya yang Anda buat. Ya. Saya minta siapa yang bisa berbagi cerita di sini ya. Silakan kakak berbagi cerita tentang praktek baiknya. Ya. Kak Franky bisa di sana? Ya. Ayo, silakan kakak yang bisa berbagi cerita tentang pengalamannya. Tentang pengalamannya membuat bukti karya ataupun proses pembelajarannya. Ini kita masuk sudah waktu kita sudah hampir selesai ya. Mungkin 1-2 slide lagi. Ya, kalau silakan Kak Apri. Ya, silakan. Ya, baik Kak. Kedengaran suaranya Kak? Ini saya kedengaran. Ya, saya share dulu ya supaya Kak Apri melihat ya. Ya. Ya, ini Kak Apri. Ceritakan bukti karya yang Anda buat, ceritakan refleksi bukti karya. Ya baik Kak. Ya pengalaman, tantangan dan sebagainya silakan kakak. Ini kita berbagi cerita saja ya. Itu ya. Supaya kakak-kakak yang lain mendengar ya. Silakan Kak. Ya. Baik Kak, terima kasih. Saya mau menceritakan seperti apa sehingga terselesainya bukti karya yang saya buat. Sebenarnya kemarin rencananya saya membuat video pembelajaran yaitu berdiferensiasi, yaitu berpusat pada peserta didik. Tapi ternyata hasil analisa saya di sekolah, karena kebetulan di sekolah saya itu Kak banyak yang sudah melakukan PPG dan juga teman-teman lain itu Kak sudah menerapkannya Kak di video pembelajarannya. Karena kemarin waktu pemanggilan di Peloting 1, 2 dan 3 itu hampir 50% dari guru itu sudah terpanggil PPG dan juga mereka sudah melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi, karena di PPG itu diwajibkan pembelajaran itu berdiferensiasi. Makanya saya berpikir seperti itu sehingga saya mengalihkan kegiatan saya ini, saya mengambil dari modul yang ada saya pelajari yang sudah saya dapatkan dari PKG PJOK Kak. Sehingga dari modul itu kemarin yaitu saya mengambil refleksi dari 1.1 itu ada beberapa model refleksi, itu ada segitiga refleksi, ada
deal, ada refleksi 6 topik, kemudian 4C, model cuaca, kemudian ada 4 app sama papan bercerita, Kak. Ada 7 itu kemarin. Saya rasa kenapa saya mengambil berbagi praktek baik itu karena kemungkinan dari PKG PJOK yang saya dapatkan ini mungkin ini yang bisa menginspirasi kepada teman-teman yang lain sehingga mereka bisa mengambil inti dari kegiatan yang saya laksanakan. Makanya saya merubah kemarin kegiatan bukti karya saya dari membuat video pembelajaran berdiferensi. Itu salah satu pertimbangannya. Nah ini, dan sebenarnya banyak tantangan yang saya lakukan kemarin karena bertepatan dengan PAS, kemudian sambil berdiskusi juga dengan kombel yang ada, mereka juga bisa mampu menyempatkan waktu karena di situ juga sambil mengawas, karena di waktu jam istirahat mereka bisa memberikan kesempatan untuk saya menyampaikan kegiatan berbagi praktek yang baik ini. Nah itu dari pengalaman itu, dari pengalaman yang saya sampaikan ke guru-guru yang lain, mereka sangat antusias untuk mendengarkan, kemudian mereka dapat pengalaman baru, mereka tahu, oh model-model refleksi seperti ini ya. Mereka mikir cuman refleksi itu Kak, cuman hanya berpikir merefleksi, cuman evaluasi, ternyata ada model-model refleksi, ternyata. Nah ada beberapa model refleksi, dari beberapa model ini mungkin yang tepat yang mereka bisa lakukan seperti model apa. Nah ini salah satu yang mereka dapatkan itu. Meskipun ada beberapa tantangan yang saya laksanakan karena kegiatan kebetulan PAS, kemudian kepala sekolah kemarin tuh sempat juga di Palangkaraya lewat komunikasi telepon, lewat WA, dapat antusias, diajak membalas, dia sangat mendukung kegiatan saya sehingga semuanya bisa lakukan meskipun tanpa kepala sekolah. Silakan Pak Prianu dilaksanakan kegiatannya supaya bisa berjalan dengan baik sampai terselesainya. Nah itu Kak. Nah harapannya dengan kegiatan yang saya laksanakan ini, yaitu bukti karya saya ini juga bisa menginspirasi kepada guru-guru yang khususnya ikut mengakses di PMM nanti. Itu. Mungkin itu Kak kira-kira dari saya. Iya, terima kasih Kak Apri sudah menyampaikan cerita ya, pengalaman di dalam menyelesaikan bukti karyanya. Ya, ada tantangan, ada hambatan di sana, tetapi Kak Apri bisa menyelesaikannya dengan baik dengan bantuan rekan-rekan yang lain, walaupun ada banyak kegiatan-kegiatan tetapi bisa disempatkan untuk menyelesaikan bukti karya itu. Terima kasih Kak Apri untuk refleksinya, ceritanya berkaitan dengan bukti karya ini. Ya, ada lagi yang mau menyampaikan ceritanya ya berkaitan dengan bukti karya ini, pengalamannya. Silakan, ada ya. Yang perempuan, ya saya Kamarani menyampaikan cerita pengalamannya untuk penyelesaian bukti karyanya gimana? Ataupun Kak Milik, Kak Jurgen, Kak Chandra, Kak Afi, Kak Franky, silakan kalau mau berbagi cerita di sini ya. Kita tidak ada tugas juga berbagi cerita. Ya. Ada, kakak? Ya. Baik, selanjutkan. Ya. Ini pesan kunci ya. Salah satu tujuan refleksi adalah, ini kelihatan nggak? Kelihatan Kak. Kelihatan Kak. Ya. Salah satu tujuan refleksi adalah untuk mengembangkan profesional guru PJOK. Ini tujuan utama daripada refleksi. Mari kita kembangkan sikap refleksi dalam diri kita untuk meningkatkan
kualitas bukti karya yang menginspirasikan rekan guru lain yang berhubungan dengan materi yang dipelajari selama mengikuti diseminasi PKG PJOK. Nah, ini artinya pesan kunci ya, supaya ini betul-betul bisa dipahami oleh kakak-kakak nantinya, bahwa refleksi itu betul-betul adalah untuk mengembangkan profesionalitas guru. Di sini adalah profesionalitas guru PJOK di dalam mengembangkan sikap refleksi bukti karyanya ya, yang berhubungan sehingga bisa menginspirasikan orang lain melihat daripada bukti karya yang berhubungan dengan kegiatan PKG PJOK yang selama ini kita laksanakan selama 3 bulan ini. Nah, itu. Baik kakak-kakak, ini adalah pesan kunci, mungkin inilah pesan terakhir untuk kakak-kakak. Semoga kakak bisa mengingat dari pesan-pesan kunci ini. Makanya refleksi itu sangat penting untuk mengevaluasi segala sesuatunya. Tanpa dievaluasi tidak mungkin kakak itu bisa melaksanakan yang lebih baik ke depannya. Karena dari refleksi ataupun evaluasi kakak bisa melihat kekurangan dan hambatan tantangan yang kakak alami. Nah, itu. Baik, saya lanjutkan ya. Nah, baik, di sini kemarin sudah dibacakan ya, karena ini malam terakhir kita, saya minta ya kayak saya silakan dibaca ini kayak saya dengan lancang dan tegas ya. Dengar kayak saya? Halo. Ya. Melihat nggak? Oh ya. Belum kelihatan lagi. Oh ya. Ya ini. Kelihatan nggak? Bentar. Ya belum. Ya, ya. Oke. Ya, yang keras, yang lantang, yang baik intonasi suaranya ya. Silakan yang lain. Saya coba. Mehet. Kalau ladang banyak tempat, tak perlu petani untuk berpindah. Hati masih bersama, di waktu habislah. Burung dara, burung cendrawasih bisa dicari dulu di Papua. Cukup sekian dan terima kasih, bermanfaat untuk kita semua. Iya. Mantap. Terima kasih. Iya. Terima kasih kakak-kakak berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Kak Marani tadi. Kayak saya tadi kayak saya. Ya maaf Kak Marani ya. Yang dibacakan oleh kayak saya tadi. Maka berakhir sudah kegiatan kita pada malam hari ini ya. Saya atas nama pribadi sebagai fasilitator dan keluarga ya, saya mohon maaf apabila selama 3 bulan ya, baik daripada kita melaksanakan kegiatan ruang virtual bahkan tatap muka, hal yang kurang berkenan di hati kakak-kakak, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya, karena saya memahami kompetensi saya memang kurang, dan saya mohon maaf apabila di dalam penyampaian materi ini kakak belum begitu memuaskan ya. Tetapi seperti yang saya sampaikan, silakan kakak saling berkolaborasi ya, saling bertanya, saling dibacakan modulnya untuk kompetensi kakak ke depannya. Sekali lagi saya mohon maaf ya, selama ini kalau ada tutur kata saya yang salah, baik di ruang virtual ataupun di tatap mukanya. Nah itu, karena kita sebagai manusia walaupun bagaimanapun pasti tidak ada luput daripada kesalahan dan kehilapan. Nah itu, mungkin itu dari saya ya sebagai fasilitator. Mudah-mudahan kegiatan ini kakak bisa menerima sertifikatnya. Tetapi dengan hasil yang berbeda, ada yang sangat baik, ada yang baik nantinya. Nah nanti silakan, mudah-mudahan nantinya ya, tolong ya yang terakhir bukti karyanya sebelum dari panitia ataupun BGP menyampaikan kapan pengangkutan data dari LMS itu disampaikan,
Jadi dimohon kakak-kakak semuanya silakan dicek dulu di LMS. Mungkin ada yang kurang kakak-kakak menguploadnya, mungkin ada tugas yang kurang, silakan dibuat ya. Mungkin besok saya cek dulu semuanya ya, semua dari tugas kakak-kakak, dan demikian juga kakak-kakak juga mencek ya, supaya nantinya kalau ada kekurangan saya bisa menyampaikan lewat WA dari grup kita, supaya itu sebelum pengangkutan data kakak bisa menyelesaikan tugasnya. Karena ruang virtual kita sudah selesai, hanya fokus kakak ke tugas. Nah itu, jadi tolong diselesaikan ya. Mudah-mudahan nantinya kita berhasil dengan baik nantinya. Nah baik. Nah mungkin itu yang perlu sampaikan pada malam hari ini. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Dan mungkin pada akhirnya nanti kita akan foto bersama, dan untuk mengakhiri kegiatan ini ya sebelum silakan Kak Chandra. Ya. Kak, ini kan nanti misalkan kita lancar semua nih, amin lulus. Ya. Kemudian itu kan dapat sertifikat Kak. Apakah itu masuk ke tahun depan ya Kak ya? Kira-kira bisa nggak itu Kak masuk ke, ada nggak Kak di PMM kita Kak? Apa namanya itu di RHK kita Kak? Oh itu ada. Ada kalau ya, saya punya saya kemarin itu saya upload di PMM ya, tapi itu bukan sertifikat pasil saya, tapi pasil saya belum keluar, tetapi saya sebagai peserta dulu saya upload di PMM. Itu saya karena poin jamnya itu 136 jam. Saya ambil satu RHK saja di sana, satu sertifikat saja. Itu sudah mencapai. Nah itu. Nanti kalau ini bisa di-upload di 2025. Iya bisa kan? Ya bisa. Ya. Ada lagi yang lainnya? Terima kasih. Ya. Baik, silakan untuk closing statement-nya. Saya minta ketua kelas untuk kita berakhir pada malam hari ini. Ya. Iya, Pak Pri. Ya, silakan. Gimana Kak? Ya, closing statement untuk kegiatan rangkaian kita selama 3 bulan ini ya. Selama 3 bulan ini saya minta salah satu ataupun Kak Jurgen bisa. Silakan Kak Jurgen. Ya, silakan Kak Jurgen. Ya. Kak Apri aja Kak, silakan ketua kelas. Oh ya. Baik. Silakan Kak Apri. Ya, baik Kakak-kakak semua. Kedengaran suaranya? Kedengaran. Ya, baik. Terima kasih kesempatan yang diberi oleh Kapasil. Yang pastinya pertama saya ucapkan banyak terima kasih Kapasil sudah menjadi pasil yang baik untuk kami semua yang bersabar menghadapi semua peserta, meskipun kadang-kadang selalu diingatkan oleh Kapasil dalam bentuk tugas, kemudian dalam mengikuti kegiatan Zoom-nya, kemudian banyak teman-teman juga yang belum bisa aktif karena banyak kegiatan. Harapannya bisa dimaafkan. Kemudian dan juga selama 3 bulan ini kegiatannya sangat menambah pengalaman, menambah ilmu. Dari kegiatan ini harapannya kami semua peserta ini dengan ilmu yang kami dapatkan bisa kami terapkan di sekolah kami masing-masing, sehingga semua kegiatan yang kita laksanakan kurang lebih 3 bulan ini bisa menginspirasi guru-guru yang ada di sekolah masing-masing maupun kepada siswa dan siswi kita masing-masing. Harapannya dari pengalaman kita ini tidak sia-sia, semua ini dapat kita terapkan dengan baik di sekolah kita. Nah, dan juga saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman semua dari awal kegiatan PKG ini sampai selesai hari ini bisa kita laksanakan dengan baik. Kemudian di pertemuan tatap muka kemarin, saya ucapkan banyak terima kasih juga, kita bisa mendapat juara yel-yel, juara 1 di kegiatan pembukaan dan juga di kegiatan penutupan juga di PJOK tatap muka kita juga masih bisa berhasil mendapat juara yang 1. Itu karena kerjasama semua dari semua peserta PKG PJOK. Nah, harapannya
meskipun hari ini berakhirnya kegiatan PKG PJOK kita tetap ada komunikasi. Misalnya ada hal-hal yang bisa didiskusikan, ditanyakan dari kegiatan-kegiatan yang sudah kita laksanakan, dan juga kita bisa saling mendukung dalam kemajuan sekolah kita masing-masing. Tetap bekerja sama dalam memajukan di sekolahnya masing-masing. Nah, kalau misalkan ada kesepakatan dari teman-teman, ada mau pertemuan tatap akhir di kafe di mana, bisa diusulkan. Oh iya, silakan. Ya, kapan ketemunya? Ya. Ya. Ya silakan. Ya baik Kakak ya. Dari saya, Kak. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih atas statement ataupun ucapan daripada ketua kelas dan mewakili semua peserta. Kalau ada yang lain mau menyampaikan, silakan. Ya. Kamarani. Ya. Ataupun ke Jurgen, ini ya silakan. Gimana? Ya, silakan ke Jurgen. Oh ya, silakan. Ya, oke, baik. Terima kasih Kak sudah diberikan kesempatan buat saya untuk menyampaikan untuk kita yang terakhir. Yang pertama saya ucapkan terima kasih buat Kak Pasil yang sudah selama 3 bulan ini seperti bilang Kak Pri sudah membimbing kami dengan tingkah laku kami yang mungkin berbagai macam karena dari berbagai jenis orangnya. Ya. Kemudian kami aturkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika kami memiliki kesalahan dari tingkah laku, perkataan maupun perbuatan terutama saya dan rekan-rekan baik yang disengaja maupun yang tidak sengaja, baik yang menyinggung perasaan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Juga buat rekan-rekan terima kasih karena sudah dengan baik bekerja sama terutama dengan saya, tempat kita bertukar pikiran, baik dalam kita ruang Zoom, baik melalui WA, baik pada saat kita tatap muka kemarin, saya rasa mungkin kelompok kita adalah kelompok yang spesial dari kelompok-kelompok yang lain. Karena di situ kita sekali ketemu, kita bisa mempertahankan sesuatu yang tidak pernah kita lakukan sebelumnya. Jadi seperti itu. Mau juga terima kasih atas pembelajaran yang sudah diberikan, baik materi-materi. Semoga itu bermanfaat bagi kami semua nanti untuk kedepannya sehingga kami dapat mengembangkan diri kami lebih baik lagi. Karena jika kami menganggap diri kami baik, itu pasti ada yang lebih baik dari kami. Semoga kami bisa berkembang menjadi lebih baik, bisa membawa nama Barito Timur untuk lebih baik lagi. Seperti itu Kak. Terima kasih. Terima kasih Kak Jurgen. Penyampaiannya berkaitan dengan pertemuan terakhir kita pada malam hari ini ya. Nah baik kakak-kakak ya. Saya tutup dulu rekamannya. Terima kasih, kita foto bersama dulu ya sebelum kita mengakhirinya. Baik silakan actionnya ya. Actionnya Kamarani jangan cuma melihat laptop, lihat Kak Jurgen ya. Siap, 1, ya, sudah. Bentar dulu. Ya, siap. 1, 2, 3. Iya, sekali lagi. Kamilik, lihat Kamarani, Kamilik. 1, 2, 3. Iya, sudah. Ya, terima kasih. Silakan Kamarani, bawa doa untuk mengakhiri rangkaian kegiatan kita selama 3 bulan ini. Dengan suara Kamarani. Terima kasih, Kak. Ya. Baik, rekan-rekan, kakak-kakak semuanya, setelah 3 bulan ini mungkin ada yang kangen nanti ya. Iya. Kita akan mengakhiri pembelajaran kita pada malam hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Mohon izin saya bawa dalam doa agama Kristen ya, Kak. Iya. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang baik,
Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, syukur dan terima kasih Tuhan atas berkat dan kasih karunia yang sungguh nyata dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terutama Tuhan, boleh Engkau sertai pembelajaran kami ini Tuhan, selama 3 bulan ini berjalan dengan baik Tuhan. Kiranya Engkau juga memberkati pasil kami, rekan-rekan kami yang boleh mengikuti ini Tuhan. Semoga apa yang kami dapatkan melalui pembelajaran kami selama 3 bulan ini boleh bermanfaat, boleh menjadikan kami guru-guru PJOK yang profesional, yang berkompeten Tuhan, dan menjadikan guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kami di sekolah Tuhan. Tuhan Yesus, sungguh hal banyak yang ingin kami sampaikan kepadamu, tapi kami akan percaya bahwa Engkau adalah Allah yang Maha Tahu. Tanpa kami minta, Engkau terus sediakan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bimbing sertai kami Tuhan dalam kehidupan kami masing-masing pribadi, agar kami boleh menjadi pribadi yang kuat, yang selalu mengingat akan nama Tuhan Yesus dalam kehidupan hari lepas hari kami. Terima kasih kepada Kapasir kami Naro, Tuhan Engkau berkati juga kehidupannya atas pembagian ilmu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Semoga Kanaro semakin diberkati dan diberi kelimpahan kesehatan dalam kehidupannya hari lepas hari. Dan oleh Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Penetua diakon ini, Kak. Mantap Ketua. Baik, saya tutup ya rekamannya ya. Ya. Itu ketua jemaat itu, ketua majelis tuh.